Ya, selamat sore kembali lagi di podcast saya bersama teman. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang rada jauh tempatnya, adanya di planet Mars ya. Jauh banget ya. Iya. Jauh banget itu. Jauh banget ya, ada di planet Mars apa katanya. Dari Bekasi ini namanya Bang Jeko. Bang, Ya. boleh perkenalkan Hai, dulu, Bang? nama saya Jeko. Jadi apa nih podcast hari ini temanya Bermusiklah lewat hati, Bang. bermusik lah. Wih, mantap ya. Nah, ini gue ada beberapa pertanyaan sih Bang yang mau gue tanyain tentang tema itu ya Bang ya. Menurut lu tuh tema itu untuk lu kan nih emang bidangnya kan musik ya Bang ya. Jadi lu main pelayanan juga, terus main di luar juga. Nah, itu cara menanggapinya melalui hati lu tuh kayak gimana tuh Bang? Kalau menurut gue pribadi nih ya, bermusik itu udah mendarah daging yang pertama. Iya sih. Udah harus jadi bukan hobi tapi kesukaan gue sendiri pribadi. Iya. Jadi bermusik itu ya harus gue nikmatin, bermusik itu harus gue rasain baru bisa keluar dinikmatin banyak orang. Nah, benar tuh Bang. Tapi Bang ya, sekarang sih gue lebih lihat ke rata-rata orang kalau main musik nih, ini sih menurut sudut pandang gue aja sih Bang. Kayaknya masih kurang pakai apa ya, hatinya tuh kurang begitu gitu. Kurang greget gitu ya. Iya, ibaratnya kalau misalnya gue kan juga pernah main di gereja sama main di luar. Emang vibes-nya pun juga beda gitu. Tapi kalau di gereja gue tuh pengennya gimana ya? Kayak mau all in gitu. Tapi terkadang guanya mikir, wah nih temen gue masih kurang atau gimana gitu. Nah itu cara lu untuk mensiasati. Oke, kalau gue pribadi yang tadi gue bilang kalau misalkan kita main di sekuler, kita ngejob di luar nih sama di gereja itu kan pasti beda. Pertama beda rasa, beda adrenalinnya, terus beda pandangan. Benar. Kalau kita di sekuler itu kan kita bisa all out skill kita mau kita keluarin, kita mau apa itu sah-sah aja. Iya. Karena sekuler dan itu ada maaf tanda kutip ada fee-nya, kita dibayar emang untuk kerjaan itu. Iya sih, ya kan. benar, Nah, Bang. sedangkan kalau di gereja itu kan identik dengan kata pelayanan. Nah, dan udah identik dengan kata pelayanan pun kalau kita ngeluarin skill itu malah berbahaya. Malah bisa dibilang, oh nih orang so Bisa jago. malah jadi ini orang nggak pedang. Satu sandungan ya kan. Iya, Dan kita benar. dibilang, wah ini mau so jago nih, mau show off nih, mau Iya. ini bla 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 bla. Padahal maksudnya nggak kayak gitu Betul. ya. Nah terkadang hal-hal yang seperti inilah yang membangun tembok dengan Adanya perbedaan ada gitu. perbedaan pemusik sekuler dan gereja. Sebenarnya sih sama aja sih kalau menurut gua sih. Iya. Yang namanya bermusik, apalagi tadi kalau dari judulnya kan bermusik dari hati. Bener Bang. Ya kan, lu mau main di mana aja judulnya lu bermusik itu di mana aja. Lu mau main di gereja, mau main di kafe, Luar. mau main di mana, Sama aja. sama aja. Seharusnya Betul. ya Bang ya, nggak harus ada batasan akan hal itu. Nggak ada gitu tembok ya. dan nggak ada perbedaan. Iya. Dan lu kalau misalkan yang tadi pertanyaan nomor 2, kalau misalkan apa main sama apa Main sama orang ini Bang, maksudnya yang baru belajar gitu. Nah, gua kadang beradaptasi gini. Gua memang itu udah alamiah ya kalau misalkan yang senior main sama junior itu pasti ada kesenjangan, ada jarak gitu. Nah, kembali lagi pada kedewasaan kita sebagai pemain musik. Musisi itu kan punya ego masing-masing. Benar. Pemusik itu punya rasa emosinya beda-beda. Benar Bang. Ada yang nggak mau main sama junior, Iya. ada yang bete main sama junior, bahkan ada yang bilang begini, lu boleh main tapi jangan keluarin suaranya. Ada tuh senior. Oh cuma kayak figuran doang. Iya, Bang, ya, jadi Bang? lu istilahnya lu jangan ganggu mood gua Iya, gitu. Nah, benar. kalau gua itu kan tipe-tipe orang yang ayo welcome main, ayo. Karena buat gua juga belajar musik karena lihat orang, karena gratis ya. Kenapa gua nggak ngajarin ke orang lain secara gratis juga gitu, maksudnya orang mau belajar mau kasih kesempatan dia buat main, kenapa enggak? Cuman memang pasti ada itu perbedaan. ada perbedaan dan mood itu memang pengaruh, memang pengaruh. Makanya kenapa kalau main junior gue selalu bilang nanti ikutin aja ya, ikutin. Kan kadang-kadang gini, ada junior itu yang melampaui batas, dalam arti kata udah diajarin tapi kadang-kadang suka batu gitu. Iya, masih sama-sama aja kayak Iya. gitu-gitu juga Nah, gitu dia ya. udah salah tapi tetap dilakuin. Nah, kadang-kadang yang hal-hal itu sih sebenarnya yang
Nah makanya balik lagi kepada kedewasaan Iya. kita sih sebagai musisi. Emang kayak gitu ibaratnya kedewasaan yang lebih tua untuk menghadapi yang lebih muda. Betul. Gitu ya bang. Untuk Tapi bisa bukan menerima dari gitu. umur juga sih, Mik. Iya sih, terkadang skill nggak nentu juga sih bang. Ada yang bisa lebih, maksudnya Iya. lebih muda tapi lebih jago dibanding Betul. gua. Itu kalau gue mungkin berpendapat, mungkin kita untuk bisa lebih menerima satu sama lain Iya, kali ya bang, untuk benar. berharmoni Betul. gitu. Kalau untuk di luar dan di gereja lebih, kalau main pakai hati itu ngerasanya wah lebih enak Nah, gitu. nah makanya kalau lu mau main kemanapun, lu mau main di sekuler, ya lu mau main di wedding, di cafe, bahkan di gereja, pesan gue sih cuma satu, kita harus punya namanya kedewasaan pribadi. Jadi kalau misalkan lu bisa dewasa dalam bermusik, bukan cuma dewasa secara karakter, tapi gaya permainan, cara lu bermain itu harus dewasa juga. Dalam arti kata gini, lu nggak ngerebut part orang, lu nggak ngerebut partnya si keyboard, lu nggak ngerebut partnya si drum, lu nggak ngerebut partnya yang lain. Lu tetap bermain di pattern lu, tetap bermain di partnya lu. Nah itu yang gue bilang secara dewasa, bisa ngontrol emosi, bisa kapan lu solo di part lu, Iya. dan nggak ngambil temponya orang, nggak nyolong tempo orang juga. Nah itu yang gue bilang dewasa. Kalau secara karakter lu udah bisa dewasa, gue yakin sih lu mau main kemana aja lu bisa nyambung sama Bisa semua orang. diterima sih ya bang, Betul. bisa diterima di mana aja gitu. Bisa diterima di mana aja. Nah, ini gue mau lebih fokus ke arah yang di gereja nih bang. Ya. Ya kan? Sebenarnya menurut lo itu bermusik di gereja itu terlalu banyak aturan atau enggak sih bang? Kalau peraturan pasti ada ya. Kalau peraturan itu kan memang untuk mendisiplinkan kita. Kita main di kafe pun ada peraturan, lo harus datang jam sekian, cek sound dan lain sebagainya, dan lain bla 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 bla. Sama di gereja juga lo seperti itu. Lo harus ikutin mungkin komunitas di dalam gereja itu. Iya, benar. Untuk lo tetap bisa melayani. Sebenarnya peraturan-peraturan itu kan cuma formalitas untuk kita bisa melayani sebenarnya. Tapi itu juga satu kebutuhan buat kerohanian kita untuk, ya itu tadi, untuk menjunjung kedewasaan kita gitu. Untuk menghadapi peraturan-peraturan yang ada ya bang. Nah, ngalir dan nikmatin itu sih ya. Iya sih, sebenarnya poinnya sih ngalir sama nikmati sih Iya. bang ya. Sama satu lagi, Apa tuh, jangan ngejudgein orang. Nah, Nah itu yang paling harus itu penting. sebenarnya konflik yang ada di gereja sih bang. Kalau gue kan ibaratnya gue udah sering ke beberapa gereja nih bang main. Yang sering terjadi itu kalau untuk di permusikan gereja tuh kebanyakan rata-rata ada ngejudge-nya sih, Ya. Bang. Nah kalau buat gua, kalau di gereja kita bisa nerima orang apa adanya gitu ya, dengan apapun kecenderungan dia, dengan apapun kejelekan dia, gua rasa itu yang Tuhan ajarkan sih buat kita. Maksudnya kita menerima semua orang dengan kasih. Bagaimana kita bisa bilang kasih tapi kita nggak bisa ngasihin sama kita, itu kan bohong besar. Itu sama aja ibaratnya lu hidup tapi muka lu ketutup pakai Iya. topeng gitu bang. Iya, nah makanya kita janganlah sekali-sekali berpikir untuk menjudge seseorang. Oh iya Ya, sih gitu. benar. Jadi karena kalau saat kita bilang oh si A begini, si B begini, kita nggak punya hak bro. Iya karena hak lu untuk menjudge juga apa Iya. gitu. Karena kalau gue sih mikirnya gini sih bang, kenapa kita benar kalau apa kata bang Jack nggak boleh ngejudge, karena kalau misalnya kita ngejudge ya lu udah sejago apa sih, Betul. ibaratnya gitulah, sudah sejago apa, karena di atas lu masih pasti ada di atas orang lain Betul. juga gitu. Dan kadang kalau kita mau ngejudge orang, kita juga harus ngaca, belum tentu hidup kita tuh lebih benar dari dia. Benar Nah, sih, makanya itu barometer hidup gua, untuk gua nggak oh si A begini, oh si B tuh begitu tuh gitu. Gua punya banyak alasan untuk bisa nilai orang gitu, tapi kembali lagi gue punya prinsip, kalau gue mau nilai si A, apakah gue lebih baik dari si A? Kalau gue belum lebih baik dari si A, berarti gue nggak usah lah komen-komenin hidup dia. Iya. Nah itu buat gue lebih enak sih kalau kita saling menghargai ya, maksudnya Saling enak menghargai. kayak gitu. Bener banget sih itu. Kalau misalnya tentang soal menghargai terus tidak menjudge, itu kan emang udah apa ya kalau bilang cara hidup yang Tuhan mau buat kita Ya, sih ya bang. betul. Secara nggak langsung sebenarnya kita lagi merealisasikan, tapi mungkin lewatnya sesi musik ini. Betul. Merealisasikan apa yang Tuhan mau ke kita, ya kan misalnya kita, ya kan di Alkitab aja juga udah jelas gitu bang. Jangan langsung menghakimi satu sama lain, ya kan. Atau kita harus kasih mula-mula ke satu sama lain. Sebenarnya
kalau gue bilang ya itu cara kita untuk merefleksikan apa yang kita dapat dari Alkitab ke sehari-hari, mau di rumah mau di mana gitu. Nah lewat bermusik juga sebenarnya cobaannya banyak juga sih. Banyak banget itu. Banyak banget sih ya, banget. Pasti ada aja. Ada aja yang main bikin itu gregetan gitu. Itu cara lu mengatasi yang kayak gitu-gitu. Itu sering banget sih Bang. Iya benar, itu sering banget. Jadi makanya jam terbang juga perlu. Jam terbang, pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang membuat kita itu, teman-teman semua yang menyaksikan juga membuat kalian semua itu belajar untuk kepada pengalaman selanjutnya. Kalau ketemu lagi nih, lu udah punya obatnya nih, lu udah punya caranya nih. Gua harus, kalau gua nemuin pemain musik kayak dia, kayak si A, gue harus ngadepinnya seperti ini. Kalau ngadepin si B, gue harus seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang ya begitu, butuh pengalaman. Iya sih. Gitu. Itu kenapa lu ngadain PW ya Bang? Betul. untuk biar ya lu maksudnya kenal dulu deh ini satu sama lain. Kenal ya. dulu. Karena kalau misalnya kita belum kenal pasti ada konflik takutnya ya kan, walaupun rasa curiga. Lu mau ngapain sih bikin begini gitu. Pasti ada. Namanya orang kan kita nggak tahu sifat orang satu persatu. Benar. Kita harus masuk dulu ke komunitas misalnya si A, baru kita bisa kenal, baru kita bisa rangkul dia untuk kita join gabung bareng. Bener banget sih itu caranya. Ini nih nggak salah, pada hari ini nih gue ngajak bintang tamu yang gokil banget gitu soal pengetahuannya di musik, di gereja maupun di luar gitu. Nah terus nih Bang, gue mau bahas lagi tentang permasalahan yang kalau misalnya menurut lu nih ya Bang ya, ini lebih sensitif sih Bang. Tapi kalau gue bilang lu bisa dewasa lah menghadapi akan pertanyaan ini. Menurut lu itu salah nggak sih Bang? Orang yang pelayanan itu dibayar sama orang yang pelayanan nggak dibayar? Enggak, bukan bicara salah atau benar sih. Tapi kan firman Tuhan bilang orang yang bekerja itu harus mendapat upah, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan lu melayani, istilahnya lu dapat, kalau kita kenal semua namanya PK, ya kan, persembahan kasih. Namanya aja udah persembahan kasih, itu istilahnya boleh dibilang ganti uang bensin, uang kebutuhan transport lah ya, transport lu gitu. Nah, itu berarti kan itu bicara juga ada berkat yang diberikan gitu. Jadi buat gue sih kalau yang namanya kita melayani pasti ada berkat yang udah Tuhan siapkan sih buat setiap kita gitu. Tapi gue mikirnya gini sih Bang, takut ada ini nggak sih Bang, perbedaan nggak sih Bang kalau kayak gitu Bang? Maksudnya perbedaan gimana nih? Perbedaan antara orang yang main dapat PK sama orang yang nggak main dapat PK. Takutnya ada sudut pandang yang berbeda gitu Bang. Itu cara mengatasi untuk hal yang kayak gitu. Dari lu kayak gimana? Kalau dari gua adalah kita harus lihat motivasinya dulu. Karena motivasi yang salah itu bisa membuat pandangan jadi salah. Bener sih Bang. Ya kan, tapi kalau motivasi kita mau benar-benar, gue pengen pelayanan nih, gue pengen punya kesempatan deh seenggaknya. Kalau kayak gue dulu ya, gue nggak mikir PK-nya, tapi gue mikir kapan nih gue punya kesempatan buat main bass. Dulu gue main bass. Kapan gue punya kesempatan bisa main bass nih? Untuk istilahnya gue bisa ikut berkecimpung dalam dunia pelayanan. Itu gue sama sekali nggak mikir PK. Sebelum gue tahu kalau pelayanan itu dapat PK. Ya kan, jadi motivasi orang itu beda-beda. Maksudnya kalau memang kita nggak tahu emang ada duitnya di balik sebuah pelayanan atau pekerjaan, kita pasti akan nggak cari itu duit. Tapi kalau kita udah kenal duitnya, pasti motivasi kita jadi salah. Benar. Gitu. Itu berarti balik lagi Bang, tergantung motivasinya kita dulu. Makanya jangan sampai salah dulu. Maksudnya motivasinya nih, lu pelayanannya itu lu mau datang ke gereja mau dapat duitnya atau lu mau ke gereja itu nyari ketemu sama Tuhannya. Betul. Iya sih, tapi emang terkadang banyak orang salah gitu Bang untuk mengartikan hal itu. Jadi kayak ada bahan gunjingan di gereja atau apa karena ada perbedaan yang kayak gitu-gitu. Karena balik lagi sih emang benar, maksudnya setiap orang pemikirannya beda-beda. Tapi jangan sampai pemikiran yang berbeda itu malah untuk merusak gitu ya Bang. Kalau misalnya berbeda untuk memajukan nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, memajukan membangun nggak apa-apa. Tapi kalau merusakkan ya kalau bisa jangan lah ya. Gitu ya Bang. Benar. Jadi nih Bang, ini udah mau sesi terakhir nih. Ada pertanyaan terakhir Bang. Lu pernah ngerasain lelah nggak sih Bang saat pelayanan? Pasti, sering lelah, bosen, capek, itu pasti.
Kayak misalkan, ini nggak usah ngomong Jojo, kemarin itu gue full dari subuh, gue udah jalan dari Bekasi jam 6. Gue harus ke gereja, persiapan buat pemberkatan, lalu gue sorenya itu lanjut konten live worship night gue. Nah ya, itu bener-bener bukannya melelahkan lagi, cuman gue berpikir gini, kalau gue nggak lakuin, otomatis posisi gue itu kan kosong. Kalau posisi gue itu kosong, banyak orang yang menantikan dan nggak diberkati dengan kesalah ambil putusan gue itu. Mungkin ya nonton gue paling cuma 10-20 orang. Tapi buat gue yang sebagai pemula untuk yang live streaming kayak gitu, itu buat gue sangat memberkati. Banyak orang yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan gue nggak datang hari itu dan gue lebih memilih gue bete ya, ngikutin mood gue gitu ya, ngikutin mood gue capek lah, ya, gitu gue sama anak-anak gue pergi, anak gue tidur, gue pulang, anak gue udah tidur lagi. Kan gue punya hak untuk bilang, udahlah gue nggak usah lah, biar orang lain aja. Nah cuman kadang-kadang gue suka diperhatikan gini, bagaimanapun juga pelayanan itu pilihan, pelayanan itu juga panggilan. Jadi kalau kita sudah memilih untuk tetap ada di dalam sebuah panggilan, kita harus benar-benar harus punya tanggung jawab untuk panggilan itu. Apapun resikonya, apapun cobaan yang di depan. Iya, apapun yang lu korbankan lah ibaratnya Bang ya. Waktu, tenaga dan sebagainya. Gitu. Kan lu tahu sendiri kalau jarak itu kan lumayan jauh ya dari planet gue itu kan. Dari planet Mars itu. Jauh lu itu. Buat kesini lumayan sih Bang, capek juga. Ya memang kalau lu tanya ada bosan, gue sering ngerasa bosan, gue sering ngerasa jenuh. Tapi guys, gue juga manusia biasa guys, gue ngalamin gitu tuh, jenuh, bosen, gini-gini kayak rutinitas begini-gini. Nah, cuman kembali lagi kalau kita melayani dengan ketulusan yang datangnya dari hati itu, benar-benar dari hati. Ya ada aja gitu yang diperbarui sama Tuhan, ada aja semangat yang Tuhan berikan gitu. Itu sih kalau gue. Dapat ini ya Bang ya, apa tuh? Api-api yang kesegaran, yang kekuatan yang baru lah istilahnya. Yang fresh lah gitu. Betul, ya Bang. Betul. Itu kalau kayak gitu gue jadi inget tuh Bang. Ibaratnya kalau yang tadi yang gue dengar tentang lu dari awal sampai akhir, sebenarnya apa yang Abang lakuin secara nggak langsung merealisasikan apa yang Tuhan mau sebenarnya untuk hidup gitu Bang. Karena hidup untuk melayani Abang ya kan, mengorbankan waktu. Itu sebenarnya kalau misalnya Abang mau mengandalkan ego ya bisa aja. Tar dulu lah, gue harus sama keluarga dulu ya. Tapi yang gue belajar itu dari Abang satu ya, kalau emang kita yang harus mulai untuk memanggil jiwa-jiwa baru, kenapa kita nggak stay dan benar-benar fight untuk akan hal itu? Karena mungkin yang nonton 1-2 orang ya Bang ya. Tapi mungkin aja 1-2 orang itu yang benar-benar nungguin ibaratnya penyembahan bareng sama kita, ya kan, nyanyi-nyanyi bareng sama kita, walaupun belum bisa ini ya Bang ya, langsung onsite bareng gitu live. Tapi nanti mungkin kemungkinan ada kali ya Bang ya, penyembahan bareng-bareng gitu. Konsisten sih. Iya sih, kita harus konsisten sama disiplin. Nah Bang, terakhir pesan-pesan lu buat ini gimana Bang? Oke, buat musisi apa buat semua nih? Kalau bisa sih buat musisi di gereja-gereja sih Bang. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang lihat, para pemain musik, musisi yang baru mau gabung atau yang sudah terjun langsung dalam pelayanan, saran gue sih cuman satu, tetap jaga hati lu, tetap ada dalam tracknya Tuhan, dan percaya bahwa nggak ada yang pernah sia-sia apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Lu mau korbanin waktu, lu mau korbanin mungkin uang lu mau korbanin tenaga lu mau korbanin apapun dalam hidup lu, percaya sama gue tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Lu memberikan yang terbaik, lu memberikan yang menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan juga yang terbaik buat hidup lu. Jadi jangan pernah nyerah dengan apa yang lu sedang alami dalam pelayanan lu hari-hari ini, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu pegang tangan kita. Amin. Benar tuh guys ya. Jadi sekian nih guys untuk podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih. Nanti jangan lupa di like sama di subscribe. Nanti ada IG-nya Bang Jeko juga. Nanti dimasukin di bawah. Dilihat juga. Jangan lupa nanti ada, siapa tahu Bang Jeko ada channel YouTube nggak Bang? Ada. Nanti jangan lupa di subscribe juga ya guys ya. Oke, thank you untuk sore hari ini. God bless.